Selamat pagi pemirsa, kita bertemu lagi dalam Dialog Sumut hari ini pagi. Pagi ini kita akan berbincang tentang keluhan orang tua siswa yang masih harus membayar uang sekolah anak-anak mereka di sekolah swasta. Mereka beralasan sudah hampir 1 tahun tidak ada sekolah tatap muka seperti biasanya. Dan kebanyakan ekonomi orang tua siswa masih terhimpit di bawah tekanan pandemi COVID-19. Untuk menakar apakah sekolah swasta masih pantas mengutip uang sekolah itu secara penuh, walaupun tatap muka tidak ada lagi. Nah, di studio Farana TV pagi ini telah hadir Bapak Dr. Anggiat Sinurat MSI. Beliau adalah seorang dosen dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara. Baik, selamat pagi Pak Anggiat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, Daniel, kabarnya baik. Ya. Selamat pagi. Baik, Pak, kami sengaja menghadirkan Bapak untuk menjadi narasumber terkait persoalan yang sedang terjadi. Mungkin hampir di semua tempat terkait masih dikutipnya uang sekolah 100% oleh pihak swasta padahal tatap muka sudah hampir 1 tahun tidak berlangsung. Persoalan ini mungkin tidak hanya terjadi di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah umum atau sederajat, tapi mungkin juga sudah terjadi di perguruan tinggi swasta. Nah, kami senang jika apa yang Bapak sampaikan kita bincangkan pagi ini benar-benar independen, layaknya roh dunia pendidikan yang sejatinya harus independen. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan tayangan berikut yang sudah kami ambil dari program Berita Sumut hari ini pagi Farana TV. Pandemi virus corona tidak membuat biaya sekolah menjadi turun, meskipun selama pandemi terdapat perubahan sistem belajar menjadi virtual atau daring. Hal tersebut membuat orang tua siswa yang bersekolah swasta di Kota Medan mulai mengeluh. Mereka mengeluhkan tidak adanya potongan uang SPP yang diberikan pihak sekolah, padahal siswanya belajar di rumah. Terkait hal tersebut, orang tua siswa berharap pihak sekolah bisa memberikan keringanan kepada orang tua siswa dengan memberikan potongan uang SPP. Pasalnya, sejak wabah COVID-19 ini terjadi, masyarakat banyak yang mengeluh dengan kondisi ekonomi yang serba sulit. Uang SPP sekolah selama pandemi ini ada berkurang nggak? Enggak. Itu alasannya apa dari pihak sekolah? Enggak ada, ya tetap full aja bayarnya. Jadi kata dari pihak orang tua ada mengeluh nggak segala macam? Sebenarnya mengeluh, tapi kan memang dari sekolahnya seperti itu ya harus dibayar. Terus kemudian proses belajar mengajar sendiri gimana? Pakai daring. Ya kalau bisa masuk sekolah aja lah, tapi pakai waktu gitu. Kalau bisa sih dikurangi, karena kan kita udah beli paket kuota ya kan. Itu kan dapat dari sekolah pun cuma beberapa giga aja, jadi kurang. Karena satu hari itu dia tetap belajarnya 4 sesi, jadi dari pagi sampai jam 12 siang gitu. Mengenai sekolah yang masih dikenakan biaya SPP full, gimana menurut Bapak sebagai orang tua murid? Ya, jadi inilah yang perlu perhatian dari pemerintah. Dari satu sisi, perhatiannya adalah kita hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun tidak pernah bertatap muka. Nggak ke sekolah. Tapi pihak sekolah menagih uang SPP full. Meskipun dibayar 2 kali. Tapi kan tidak ada diskon. Nggak ada, ya maunya dikurangilah di masa pandemi COVID-19 ini. Kita pun susah mencari untuk uang SPP. Belum lagi nanti ada uang buku, ada meskipun nggak tatap muka, ada juga uang baju. Gitu. Ini yang harus dicari solusinya oleh pemerintah sehingga tidak terbebanilah masyarakat yang anak-anaknya yang masih sekolah, meski nggak bertatap muka tapi harus menanggung biaya sekolah itu semua. Jadi harapannya supaya sekolah ini biaya SPP-nya dipotong itu? Ya, kita berharap ada kebijakan dari pihak sekolah maupun pemerintah atau pemerintah subsidi. Kita pun tahu juga bahwa sekolah itu menggaji gurunya. Ada gaji guru honorer, ada gaji ini. Ya kita maklumilah pihak sekolah. Tapi kan harus ada perhatian dari pemerintah, misalnya ya korting lah, diskon atau dibebani subsidi lah, entah berapa persen, sehingga beban dari orang tua murid bisa terkurangi. Sementara itu, menurut M. Arif, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Medan, serta pembina Yayasan Asga Mandiri mengatakan, di masa pandemi sekarang ini sekolah sedang dilanda kesulitan operasional dikarenakan banyaknya tunggakan dari anak didik.
sehingga kebutuhan sekolah tidak bisa terpenuhi dan sulit untuk dikembangkan. Pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Nah, oleh karena itu dalam beberapa kali pertemuan kami dengan pihak pemerintah Kota Medan, kami sudah menghimbau agar pengucuran bantuan itu selain kepada si anak didik juga harus diberikan juga kepada sekolah untuk mensubsidi uang SPP dari anak-anak didik. Sehingga kita harapkan dari BMPS Medan berharap kepada Pemko Medan membuat kebijakan untuk bisa mengalokasikan bantuan sosial itu juga kepada pihak sekolah sebagai pengganti dari uang SPP. Ya, jadi bisa diberikan bantuan kepada anak didik untuk mensubsidi uang sekolah, tapi itu langsung dialokasikan kepada sekolah bagi anak-anak yang memang mengalami tunggakan pembayaran uang SPP. Sehingga dengan adanya kebijakan ini, di satu sisi anak didik bisa terbantu, di sisi lain juga pihak sekolah bisa terbantu dengan terpenuhinya kewajiban uang SPP dari anak didik kita. Inilah mungkin berkali-kali kami menghimbau kepada Pemko Medan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Beberapa waktu lalu kami sudah berkomitmen, ya, pihak Pemko Medan sudah berkomitmen untuk bisa membantu sekolah-sekolah swasta menyalurkan bantuannya kepada anak didik dan disalurkan langsung kepada sekolah, tetapi itu belum terrealisir sampai sekarang. Oleh karena itu kami berharap pemerintah Kota Medan nantinya di bawah kepemimpinan Bapak Bobi sebagai wali kota dan Bapak Aulia Rahman sebagai wakil wali kota agar bisa memenuhi, agar bisa merealisasikan apa yang sudah menjadi komitmen dari PLT Wali Kota Medan terdahulu, ini bisa diwujudkan segera, sehingga kesulitan dari sekolah-sekolah swasta terhadap biaya operasionalnya yang bersumber dari uang SPP itu bisa teratasi. Untuk kategori sekolah-sekolah yang kategori kecil tadi, yang terutama berada di wilayah 3T, yang selama ini oleh Kementerian Pendidikan akan diberikan perhatian khusus. Nah, orang tua siswa itu memang sangat kesulitan untuk membayar uang SPP. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan ada yang sampai 7 bulan, 8 bulan dia belum membayar uang SPP. Bahkan sebelum pandemi pun sudah ada yang menunggak uang SPP-nya. Ditambah lagi dengan masa pandemi sekarang ini, itu semakin besar tunggakan uang SPP. Kami pihak sekolah memahami kondisi orang tua siswa pada saat sekarang ini, karena ada yang orang tuanya kena PHK, usahanya ada yang bangkrut. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa memaksakan untuk orang tua siswa ini membayar uang SPP-nya. Oleh karena itu kami hanya bisa menghimbau kepada orang tua siswa untuk bisa memenuhi kewajibannya, dan yang paling penting adalah keberpihakan dari pemerintah Kota Medan dalam hal ini untuk bisa membantu sekolah-sekolah untuk bisa mensubsidi uang SPP dari siswa sehingga sekolah bisa terpenuhi biaya operasionalnya yang bersumber dari uang SPP. Ketua Umum BMPS Kota Medan juga berharap pemerintah Kota Medan bisa mengatasi kesulitan pihak sekolah swasta dan orang tua dengan memberikan bantuan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Baik Pak, seperti yang sudah kita saksikan tadi, orang tua siswa mengaku terbebani selama masa pandemi COVID-19. Sekolah tatap muka, tapi tetap saja masih mengutip uang sekolah 100%. Menariknya, si orang tua siswa tadi ternyata paham akan kebutuhan sekolah untuk menggaji guru-gurunya. Menurut Pak Anggiat,
Bagaimana agar orang tua tidak merasa terbebani dan pihak sekolah swasta juga masih bisa menggaji gurunya? Apa solusi terbaik yang bisa dilakukan? Ya, kalau dalam hitung-hitungan pembiayaan pendidikan, yayasan pendidikan atau penyelenggara dalam hal ini bisa memberi keringanan kepada orang tua peserta didik, kepada orang tua mahasiswa. Sebab ada beberapa pengeluaran biaya yang sudah direncanakan misalnya di dalam anggaran yang model gaya sebelumnya, sebelum masa pandemi COVID-19. Ya. Pada masa pandemi COVID-19 ini pengeluaran itu tidak dikeluarkan lagi. Baik itu di kelompok biaya variabel maupun di kelompok biaya tetap di dalam penyelenggaraan pendidikan. Misalnya apa? Kita ambil aja beberapa contoh, misalnya biaya rapat-rapat. Sekarang kan udah menjadi rapat virtual. Ya. Kalau tadinya rapat pertemuan harus menyediakan snack, Ya. bahkan kalau udah lewat jam 12 menyiapkan makan siang. Lalu biaya ATK, spidol, kapur, kertas-kertas, penggunaannya kan sudah makin berkurang. Ya. Oleh karena itu termasuk lagi ya biaya perjalanan, kunjungan, studi banding dan sebagainya, itu kan udah bisa dikurangi. Biaya tamu termasuk lagi oleh pimpinan-pimpinan, itu udah bisa dihemat. Oleh karena itu beban biaya yang tadi sudah dihemat itu sebenarnya bisa direstitusi, dikembalikan sebagian kepada orang tua atau dengan cara meringankan itu bisa ditempuh supaya terlihat tanggung jawab sosial daripada penyelenggara pendidikan, baik itu terutama swasta. Kalau pemerintah kan sudah banyak melakukan kebijakan-kebijakan kontingensi pada masa pandemi COVID-19 ini. Silakan itu Daniel. Baik, Pak, lalu orang tua siswa dalam tayangan SHI pagi tadi mengusulkan ada baiknya pemerintah memberikan subsidi ke sekolah swasta. Apakah pemerintah daerah punya peluang melakukan hal ini agar semua persoalan tidak terpaku pada pemerintah pusat? Gitu? Pemerintah daerah dengan kewenangan otonomi yang dimilikinya, baik itu mengenai urusan-urusan wajib, urusan tambahan, khusus mengenai pendidikan, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi juga bisa ikut ambil bagian. Kan diberi kesempatan, refocusing anggaran ada. Oleh karena itu DPRD di daerah, kemudian wali kota, bupati, gubernur, beserta stakeholder yang lain boleh berdiskusi rembuk untuk bagaimana meringankan beban penyelenggaraan pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik yang terdampak. Itu ada kewenangan di situ. Sepanjang tersedia ada uang, kemampuan keuangan daerah itu masih memadai. Jadi harus bijak-bijak di dalam melakukan refocusing tadi. Pendidikan tetap harus menjadi menjadi urusan yang wajib, urusan yang prioritas dalam mencapai masyarakat Indonesia yang maju dan unggul. Ya. Baik, Pak, lalu selain berharap subsidi pemerintah, apakah ada alternatif lain bagi sekolah swasta agar mereka tidak mengutip uang sekolah secara penuh? Tapi di satu sisi mereka tidak melakukan PHK terhadap guru-gurunya. Ya, guru di PHK kan tidak bagus juga. Ya. Gajinya dikurangi juga tidak bagus juga. Oleh karena itu, itu tadi yang kita sebutkan, dengan penghematan beberapa biaya tetap dan biaya variabel pada pos pembiayaan pendidikan, itu bisa dilakukan membantu disubsidi ke orang tua dengan cara restitusi, memberi keringanan-keringanan supaya sangat terasa tanggung jawab sosial yang kita sebutkan tadi. Begitu Daniel. Ya. Baik, Pak, kita mengenal Bapak itu sebagai seorang dosen di beberapa perguruan swasta ya. Nah, kalau di tingkatan ini, apakah yayasan pendidikan itu masih mengutip uang kuliah secara penuh, tanpa tatap muka atau keringanan? Apa yang diberikan? Saya melihat variatif. Ada beberapa yang memberi keringanan, tapi jumlahnya juga masih banyak yang tidak signifikan. Ada beberapa yang bahkan memberi keringanan yang sangat signifikan. Misalnya memberi uang kuliah 1 semester bebas atau diskon berapa persen. Disitulah tadi saya melihat bahwa penyelenggara pendidikan swasta harus menyiapkan skenario-skenario kebijakan kontingensi pada masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga pelayanan mereka juga tidak berkurang. Misalnya apa? Dengan suasana pandemi jika tidak diikuti oleh kebijakan-kebijakan kontingensi yang kita sebutkan tadi, maka bisa saja anak yang mendaftar ke sekolah itu jadi berkurang karena tidak ada di situ dipandang. Ini kan ada sebuah faktor penarik. Dengan memberi keringanan-keringanan, maka orang tertarik masuk di sekolah atau universitas tersebut. Ini adalah upaya promosi untuk menarik
dengan memberi keringanan-keringanan terhadap orang tua maupun yang menanggung biaya pendidikan dari anak-anak itu. Kira-kira begitu. Baik, Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi kita rehat dulu setelah yang satu ini. Ya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Dialog SHI Pagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam perbincangan seputar pendidikan di tengah pandemi COVID-19 bersama dengan Bapak Dr. Anggiat Sinurat. Baik, begini Pak, dari klasifikasi atau penggolongan profesi di tengah masyarakat, kita harus sepakat dulu bahwa guru, dosen, dan semua yang berprofesi di dunia pendidikan harus lebih paham, lebih peduli, dan lebih segalanya dalam menyikapi pandemi COVID-19. Karena alasannya tidak ada satupun profesi yang hebat di dunia ini sebelum mengangguk kepada kelompok profesi yang kita sudah sebutkan tadi. Betul begitu, Pak? Benar, Danilo. Ya. Namun, Pak, di Pematang Siantar, tepatnya pada Juni 2020, pernah terjadi upaya salah satu sekolah dasar mengutip uang perpisahan di tengah pandemi saat ini. Nah, kalau tadi uang sekolah swasta mungkin untuk menyambung roda ekonomi para guru. Nah, hanya untuk perpisahan di tengah pandemi ini pula sempat terjadi upaya ini dan di sekolah pemerintahan. Menurut Bapak, bagaimana dan apa yang terjadi khususnya di sekolah itu dengan para guru-gurunya? Lalu masukan apa yang bisa Bapak sampaikan terkait hal ini? Harapan kita tadi kan justru bagaimana memberi keringanan. Ya. Kok justru menambah-nambah lagi, memberatkan orang tua peserta didik. Itu harusnya tidak diperkenankan oleh peraturan lagi kan. Oleh karena itu harapan kita pemerintah kota di wilayah kerja Kota Pematang Siantar, khususnya di Dinas Pendidikan, bersikap tegas terhadap hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi lagi. Komite sekolah kan juga ada supaya berperan baik. Ya. Baik, lalu Pak, kita dan pasti Bapak lebih berpengalaman selama pandemi ini bahwa model pembelajaran berubah total. Nah, jika saat normal siswa dilarang keras membawa handphone ke sekolah, sekarang mampu tak mampu bahwa siswa harus punya handphone untuk belajar yang akrab disebut dengan sistem daring ini. Pertanyaannya Pak, seefektif apakah sistem belajar online saat ini? Kita ambil contoh yang umum saja bahwa komunikasi sebatas via WA, guru chattingan di grup, kemudian siswa rame-rame membalas chattingan tersebut. Padahal di luar deretan mata pelajaran, guru dibutuhkan untuk membangun psikologi dan membangun karakter muridnya. Era pandemi ini kan era transisi dulu kita bilang ya. Transisi dari sebelumnya kita belajar tatap muka, lalu sekarang ada daring, luring. Semuanya itu adalah sebuah konsekuensi yang harus kita terima. Karena apa? Proses pembelajaran tetap harus dilakukan dengan menggunakan teknologi sesuai dengan protokol kesehatan. Yang mana tadi soal efektivitasnya itu tergantung kepada bagaimana seorang guru, dosen yang profesional mendesain program pembelajarannya supaya bisa efektif mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi di luar negeri saya kira pembelajaran dengan menggunakan IT, dengan Zoom, dengan yang ada sekarang ini di kita itu bukan hal baru lagi, udah lama diterapkan. Jadi di Indonesia pandemi ini yang memaksa kita sehingga melakukan pembelajaran daring dan luring itu. Jadi kita dalam suasana shock terhadap perubahan yang begitu cepat ini. Sebenarnya itu adalah sebuah konsekuensi yang harus kita jalani pada masa transisi akibat pandemi COVID-19. Pak, boleh dijelaskan bagaimana maksud Bapak tadi tujuan pendidikan apa yang harus dicapai melalui sistem daring maupun luring ini? Ya, di dalam pembelajaran, model pembelajaran apapun yang dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didik atau dosen terhadap mahasiswa, kan ada tujuan-tujuan yang mau dicapai sudah ditentukan. Di dalam setiap satu pertemuan ada tujuan yang mau dicapai. Apakah itu tujuan yang bersifat kognitif, afektif, psikomotorik, ketiganya itu secara terpadu harus dicapai dalam satu desain pembelajaran. Jadi itu kan hanya sebuah model pembelajaran. Jadi model itu tetap
harus mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan itu. Kemudian nanti setelah selesai satu mata pelajaran berarti ada tujuan kurikuler yang harus disiapkan. Kemudian tujuan kurikuler itu akan menjadi kumpulannya nanti akan menjadi tujuan institusional pada satu satuan pendidikan. Kemudian akan mencapai tujuan pendidikan nasional yang sudah ditentukan di dalam undang-undang Sisdiknas. Kemudian akan mencapai tujuan-tujuan sebagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan bagaimana hakikat manusia yang baik. Ya. Lalu menurut Bapak melihat dari nilai efektif sistem daring ini untuk mencapai model pembelajaran tadi. Nah, nilai efektivitas dari sistem daring ini diukur dari apa, Pak? Apakah dari segi teknologinya atau dari kemampuan gurunya melakukan sistem pembelajaran daring untuk mencapai model pembelajaran tersebut? Ya, keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan banyak faktor, tidak boleh hanya satu faktor. Faktor guru, faktor alat, faktor media, faktor kesiapan anak belajar atau mahasiswa, kondisi, situasi, konteks yang sedang ada, semua itu mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, walaupun sekarang ini yang diterapkan adalah model pembelajaran daring, kesemua faktor tadi ikut terintegrasi di dalam pencapaian suatu tujuan. Walaupun dilakukan dengan pembelajaran Zoom misalnya, kalau anak tidak memberi perhatian, tetap saja pembelajaran itu tujuan-tujuan yang akan dicapai tidak maksimal. Jadi kesemua tadi faktor-faktor itu harus lengkap menunjang di dalam sebuah proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga tujuan yang direncanakan bisa dicapai dengan baik. Ya. Baik, lalu apakah Bapak punya rumusan baru bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh atau online ini tetap terjadi interaksi psikis antara guru dengan murid? Ya, kalau dengan pembelajaran Zoom, di mana guru, dosen sebagai fasilitator, sebagai manajer di dalam pembelajaran, sebagai motivator, ya, transformator, semuanya itu harus melakukan baik fungsi afektif, kognitif, dan psikomotorik tadi, sehingga bisa itu tercapai, bisa efektif, maka seorang guru profesional tadi menggali semua potensi yang ada itu, diberdayakan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi efektif di dalam mencapai tujuan. Ya. Begitu dia. Jadi tidak ada satu model pembelajaran yang unggul di dalam segala situasi. Jadi itu tergantung pada konteks, situasi, kondisi, konteks yang bisa diperankan, bisa berjalan secara maksimal, di mana PBM, proses belajar mengajar itu, interaksi antara ya guru dan peserta didik, dosen dan mahasiswa, memang itu adalah kiat yang dimiliki oleh kemampuan profesionalitas seorang dosen dan guru. Jadi bisa saja waktunya singkat, tapi bagaimana membangkitkan, memotivasi, sebab guru itu bukan satu-satunya sumber lagi di dalam model pembelajaran yang modern. Tidak satu-satunya sumber. Jadi dia seperti manajer, motivator, transformator, dan juga memberi semangat-semangat kepada peserta didiknya supaya dia mau belajar sendiri, mencari di sumber-sumber yang tersedia seperti di website, di buku-buku, lalu di museum, perpustakaan, dan sebagainya yang bisa digunakan untuk menunjang keberhasilan itu tadi. Baik. Begitu Daniel. Iya, Pak. Kemudian persoalan lain dalam belajar online yaitu biaya. Nah, di tengah sulitnya biaya hidup saat pandemi ini, orang tua harus menyisihkan pendapatannya untuk biaya paket data internet. Walau ada bantuan subsidi dari pemerintah, sepertinya belum merata bisa dinikmati. Sebagai seorang yang peduli dengan pendidikan, apa solusi yang terbaik untuk hal ini, Pak? Pembiayaan internet ataupun kuota dipandang memberatkan, begitulah ya? Ya. Dipandang memberatkan. Sebenarnya sudah ada ya, di sekolah dasar, pendidikan dasar lah kita katakan ada dana BOS, bahkan di SLTA juga udah dibantu kuota. Bahkan di beberapa daerah saya melihat ada yang memberi bantuan handphone Android. Nah, jadi ini masih bervariasi tergantung kebijakan-kebijakan yang diterapkan di beberapa daerah sebagai penunjang dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai tambahan. Harapan kita
pemerintah, baik di pusat, daerah, DPRD, pemerhati, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri ini harus berperan semua secara kolektif terpadu bergandeng tangan bahu-membahu dalam penyelenggaraan pendidikan ini, sebab ini adalah merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab pemerintah sendiri, agar ini bisa berjalan semuanya dengan baik, menunggu ya kita lepas dari masa pandemi kesulitan-kesulitan yang ada sekarang ini. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan jeda sesaat lagi setelah yang terbuka ya. Ya. Baik. Pemirsa, kita akan kembali lagi dalam dialog Sumut hari ini pagi setelah pariwara berikut. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam perbincangan seputar pendidikan di tengah pandemi COVID-19 bersama dengan Bapak Dr. Anggiat Sinurat. Baik, Pak, belajar tatap muka dengan sistem daring atau dalam jaringan sepertinya paling umum terlaksana ya. Nah, di masa pandemi ini, walau kita tahu juga ada sistem luring, yaitu luar jaringan yang umum diketahui dengan menonton program pendidikan dari televisi atau clipping koran. Mana yang lebih efektif dan lebih efisien, Pak, antara daring dan luring ini? Dan bisakah kita samakan luring ini dengan sistem tatap muka terbatas? Ya, kembali seperti tadi. Model pembelajaran tidak ada satupun yang unggul. Semuanya itu harus sesuai konteks. Pada beberapa situasi, luar jaringan atau luring itu lebih efektif karena masih ada tatap muka terbatas. Kan begitu kan? Nah, jadi kalau daring memakai aplikasi Zoom meeting misalnya dan sebagainya, masih banyak aplikasi yang lain yang bisa digunakan. Jadi soal efektivitasnya tetap kembali kepada kemampuan profesionalitas guru, dosen sebagai manajer di dalam pembelajaran menggunakan semua fasilitas yang ada, sumber-sumber yang ada, keadaan itu disesuaikanlah terhadap kemampuan anak, terhadap materi yang tersedia, apa sumber-sumber belajar yang ada, semua itu dikombinasi sedemikian rupa di dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi luring, daring, semuanya bagus. Yeah. Tidak ada yang tidak bagus. Jadi harus disesuaikan kepada konteks pada saat mana itu yang tepat dilakukan. Baik Pak, jika pandemi ini masih berlangsung lama dan boleh kita katakanlah sampai menghasilkan tamatan SD, SMP, SMA atau jenjang perguruan tinggi dengan istilah angkatan atau alumni pandemi COVID-19. Lalu seberapa besar pengaruhnya terhadap capability atau kemampuan generasi angkatan pandemi 19 ini nantinya? Kalau boleh memperkirakan, tidak boleh sembarangan sebenarnya ya, memprediksi-prediksi. Itu tetap bagaimana nanti output dari pembelajaran dengan daring, dengan luring yang ada sekarang ini, ketika dihadapkan pada, misalnya apa, ketika berkompetisi untuk memasuki sekolah yang unggul, ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lalu ketika seseorang lulusan itu memasuki dunia kerja, bagaimana daya saingnya terhadap yang lain? Jadi kita tidak boleh terlalu dini berandai-andai bahwa hasil dari pembelajaran daring, luring kita anggap lebih rendah kualitasnya. Ini juga bisa saja suatu waktu nanti akan menunjukkan hasil yang lebih tinggi kualitasnya. Sebab model pembelajaran daring, luring, ini pada negara maju justru ini yang dianggap lebih ampuh. Karena anak dianggap tidak terlalu terbebani, dicekoki dengan kesibukan-kesibukan yang luar biasa, sehingga si anak dapat menikmati beberapa kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, sehingga di beberapa negara maju itu indeks kebahagiaan manusia lebih tinggi. Jadi output dari pembelajaran yang kita selenggarakan sekarang ini nanti akan kita lihat hasilnya. Ketika beberapa tahun kemudian si anak ini udah lulus, berkompetisi memasuki sekolah yang dituju, yang sekolah unggulan atau sekolah pilihan, sekolah idaman, masuk enggak? Nah itu. Lalu ketika bekerja, mampu enggak? Daya saingnya bagaimana? Apalagi kita sekarang pada era globalisasi dihadapkan pada penciptaan daya saing lulusan.
yang bisa bersaing bukan hanya di kalangan sesama anak bangsa, tetapi bahkan terhadap anak-anak bangsa yang datang dari luar negeri itu harus mampu. Jadi di situ nanti kelihatannya. Jadi kita sekarang belum ada data yang menunjukkan itu karena masa pandemi kan baru mulai April, katakanlah Maret tahun 2020, Ya. lalu sekarang masih ada di tahun 2021. Masanya masih terlalu pendek untuk memprediksi itu. Baik, Pak, dari perbincangan kita ini tampaknya tatap muka masih terbaik agar guru terus berperan tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, tapi juga menjadi guru dan pengarah akan karakter dan psikis muridnya. Namun jika pandemi masih berkelanjutan, tatap muka masih akan mendapat hambatan. Apakah perlu perubahan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, Pak? Ya, saya memandang memang ya penyesuaian kurikulum pada masa pandemi sangat diperlukan agar di dalam pelaksanaan penilaian, perencanaan pembelajaran, metode-metode yang akan digunakan ini tidak kaku. Oleh karena itu perguruan tinggi termasuk kurikulum pada mata kuliah harus dilakukan penyesuaian. Sekarang ini memang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan kan sudah menggaungkan itu yang namanya Merdeka Belajar. Yeah. Kemudian Kampus Merdeka. Ada di dalam salah satu Merdeka Belajar itu bahwa mahasiswa belajar 3 mata kuliah di luar kampus, 3 bulan di luar kampus. Oleh karena itu penerapannya ini dengan kurikulum yang lama nggak connect gitu loh, nggak matching. Oleh karena itu harus disesuaikan sehingga nanti di dalam pelaksanaan tidak kaku. Jadi kesiapan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar harus disiapkan oleh perguruan tinggi, baik alat-alat, baik termasuk melakukan kerjasama MOU terhadap dunia usaha, dunia industri supaya ini bisa berjalan benar-benar efektif ketika nanti melakukan outbound atau belajar di luar kampus bisa berjalan efektif. Jadi kita sangat mengharapkan memang ada penyesuaian kurikulum yang tandas, tegas sesuai dengan era pandemi sekarang ini. Apalagi banyak pihak memperkirakan bahwa pandemi ini masih berlangsung akan lama. Belum ada tanda-tanda ini akan selesai 2 bulan lagi misalnya seperti itu. Oleh karena itu disiapkanlah tetap itu model sekarang ini kalau di perguruan tinggi bagaimana membangun kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia usaha, dunia industri. Artinya di situ tetap bagaimana melaksanakan program pembelajaran yang efektif tidak hanya teoretik tetapi ada implementasi di dalam kehidupan nyata atas ilmu pengetahuan itu sehingga bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan manusia. Baik, Pak, berbicara suara perguruan tinggi tadi, saya jadi teringat masa saya kuliah dulu ada kegiatan praktek kerja lapangan. Nah, bagi mahasiswa yang untuk mempersiapkan diri menyusun tugas akhir. Menurut Bapak, apakah sistem praktek kerja lapangan sekarang itu cocok diterapkan di tengah pandemi sekarang untuk mendukung sistem pembelajaran mahasiswa ini, Pak? Ya, saya melihat memang untuk praktek kerja lapangan kita memang melihat ada beberapa kendala. Sebab ini tidak boleh satu pihak. Perguruan tinggi, sebagaimana diatur oleh Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Pendidikan Tinggi, bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan praktek, misalnya di lab, kemudian membimbing skripsi, tesis, penelitian, itu bisa dilakukan pertemuan tatap muka terbatas, tetapi tetap mengikuti prokes. Jadi yang kita lihat yang menjadi masalah sebagian adalah dunia usaha, dunia industri juga tidak serta-merta gampang menerima orang melakukan praktek kerja lapangan sebagaimana masa lalu yang dikatakan Daniel itu. Mereka cenderung ada yang menolak, tidak bersedia menerima. Ini pandemi COVID, kami tidak terima mahasiswa katanya. Oleh karena itu, maka saya katakan tadi, disinilah perlu ada kesamaan pandangan antara pemerintah, penyelenggara pendidikan, kemudian dunia usaha, dunia industri, masyarakat, termasuk mahasiswa, peserta didik, supaya di dalam situasi pandemi ini
semua apa yang udah diatur dalam kurikulum itu bisa kita capai. Maka tadi salah satu alternatif kan Merdeka Belajar. Yeah. Merdeka Belajar itu sudah menjadi solusi. Anak atau mahasiswa dikasih belajar outbound di luar kampus. Yeah. Dia merdeka menentukan apa yang mau dicarinya, apa yang mau ditelitinya, apa yang mau dipraktekannya. Tetapi ada kalanya sesuatu riset, sesuatu pengabdian, sesuatu praktek itu disertai oleh bukti-bukti yang otentik. Ada persetujuan, ada bukti yang menyatakan mahasiswa si A datang ke suatu instansi mengumpul data, melakukan praktek ini. Jadi di sini jangan sampai anak kita korban karena tidak mendapatkan izin dari dunia usaha, dunia industri di dalam melakukan praktek lapangan. Baik, Pak, yang terakhir, apa harapan seorang Bapak Dr. Anggiat Sinurat terhadap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua murid agar tercapai satu bentuk sistem pembelajaran tanpa tatap muka yang efektif dan efisien? Ya, kalau pemerintah pusat tentu tak perlu kita ajari lagi. Mereka mempunyai tenaga ahli, tenaga pemikir, di sana timnya besar. Untuk memikirkan bagaimana skenario kebijakan yang tepat pada masa pandemi COVID-19 ini supaya semuanya proses pembelajaran di semua tingkatan bisa berjalan efektif mencapai tujuan yang sudah direncanakan itu. Kalau kesulitan-kesulitan yang dihadapi tadi kan sudah ada instrumen memberi kuota, lalu memberi paket Merdeka Belajar. Memberi izin-izin pertemuan terbatas tetapi tetap ikut prokes di dalam hal membimbing skripsi, tesis, praktek lapangan. Kemudian pembiayaannya juga sudah dipikirkan dengan memberi subsidi baik itu bentuk kuota kepada mahasiswa. Sekarang ini ada lagi dinamakan bantuan itu kepada mahasiswa yang semester 3 sampai semester 7 dikasih bantuan dana tunai, dana segar sejumlah tertentu jutaan itu jumlahnya, jadi sangat signifikan untuk meringankan mahasiswa yang terdampak supaya jangan sampai putus kuliah gara-gara pandemi COVID. Kemudian di tingkat sekolah lanjutan, pendidikan dasar juga instrumen-instrumen yang sama sudah banyak dilakukan. Sekarang di pemerintah daerah, refocusing anggaran kan diberi kesempatan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, ini adalah sebuah kesempatan kepada pemerintah daerah dengan hak otonomi yang ada dimilikinya untuk beberapa urusan yang menjadi tanggung jawabnya harus digunakan seefektif mungkin, memikirkan bagaimana skenario, membuat program, kegiatan, kemudian skenario anggaran. Skenario anggaran sehingga masyarakat yang terdampak akibat dari pandemi COVID ini, ada yang kena PHK, pelaku usaha industri tidak laku jualannya, banyak ini yang pendapatan masyarakat menurun. Oleh karena itu, kebijakan ini saya melihat di tingkatan pemerintah daerah yang mengenali semua masalah yang ada di daerahnya harus memikirkan program kegiatan dan juga pengalokasian anggaran yang sudah diperkenankan oleh pemerintah yang ada di atasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya supaya bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang efektif, kemudian ekonomi masyarakat ini juga harus jalan, sembari kita sebagai tujuan yang pertama tadi memerangi penularan COVID-19, menanggulangi orang yang sudah tertular, tentu ini biayanya sangat besar. Tetapi menyelesaikan satu masalah dalam hal ini hanya kita urus sektor kesehatan saja, tidak mengurusi sektor ekonominya, lalu sektor pendidikannya bagaimana, ini tidak boleh, harus dicari. Oleh karena itu harus duduk bersama, pemerintah daerah harus banyak berdiskusi dengan para ahli-ahli peneliti, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ulama agama, mencari bagaimana model anggaran, ini DPRD-nya harus tangkap aspirasi itu, bagaimana model anggaran yang sesuai, yang bisa betul-betul kita menjawab masalah ini sehingga beberapa risiko yang kemungkinan timbul itu menjadi sangat minim.
Risiko ini harus diminimalisasi sedemikian rupa. Jadi ciptakanlah bagaimana memerangi COVID, lalu ekonomi masyarakat bisa berjalan, pangan tidak terganggu, pendapatan masyarakat masih ada, walaupun pada tingkatan-tingkatan tertentu, mana di daerah itu potensi-potensi yang masih bisa dikembangkan, digalakkan, sehingga tidak begitu besar dampak meluas terhadap ekonomi yang ada di tingkat lokal. Apalagi di pemerintah daerah, dia kan mengenali apa potensi yang ada, apa peluang-peluang usaha yang masih bisa dihidupkan pada situasi sekarang. Itu yang harus terus didorong, diberi stimulan, supaya berkembang dengan mengembangkan mana-mana tadi peluang-peluang bisnis, kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih bisa tumbuh, itu akan sangat membantu dan menggerakkan sektor-sektor yang lain untuk ikut terdorong, terbantu. Demikian. Satu lagi Pak, sebagai seorang dosen, tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan motivator, boleh diberikan kepada pemirsa kita di rumah, mungkin ada tenaga pendidik, anak didik yang menyaksikan dialog ini, untuk memberikan motivasi kepada mereka yang sedang belajar atau berjuang mengenyam pendidikan di tengah pandemi COVID saat ini, Pak. Ya, pada masa pandemi COVID yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama, ini adalah sebuah perubahan. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersifat statis dalam sebuah situasi yang berubah. Kita harus turut berubah mengikuti perubahan itu sendiri. Sebab yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Jadi, walaupun berbagai kesulitan dihadapi oleh anak-anak kami, peserta didik, kemudian oleh mahasiswa, termasuk orang tua, semua stakeholder di pendidikan, maka kita tetap harus mengikuti perubahan itu. Tidak boleh, saya ulangi lagi, tidak boleh kita statis dalam situasi yang berubah. Baik, ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anggiat Sinurat, dan kita sudah sampai di penghujung waktu dialog Sumut hari ini pagi. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat maupun anak didik yang sedang berjuang di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan mungkin kita bisa bertemu lagi dalam dialog Sumut hari ini pagi dengan topik yang berbeda ya Pak, di lain waktu. Ya. Terima kasih Pak atas waktu dan kebersamaan Anda. Ditunggu undangannya lagi. Iya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam dialog Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.